Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita kembali melanjutkan bahasan dari Fiqhus Sunnah Nisa. Pada pertemuan yang terakhir kita masih membahas perkara-perkara yang tidak mengapa dilakukan oleh seorang yang haid, di mana kita sudah membahas sampai pada yang ke-6, di mana pada pembahasan ke-6 itu kemarin ada perincian, yaitu tentang dukhulul masjid, bahwa menurut pendapat dari apa yang disebutkan oleh beliau sang mu'allif kitabnya adalah boleh, ya, tidak mengapa. Tapi sebagian ulama, bahkan kebanyakan ulama, berpandangan boleh untuk masuk itu sekedar lewat saja, karena ayat Allah wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Kemudian kita menginjak pada yang ketujuh, yaitu mu'akalatu wa musyarabatu az-zawji lil haid, yaitu seorang yang haid itu boleh untuk makan dan minum bersama atau suami, ya, atau seorang suami boleh makan minum bersama istri yang sedang haid, ya. Sebenarnya hal tersebut pembagiannya secara judul itu ada hal yang perlu ditambahkan, ya. Karena seolah-olah dengan judul itu ini berlakunya hanya untuk suami istri saja, karena dikatakan mu'akalatu wa musyarabatu zawji lil haid. Ini seorang suami boleh makan minum bersama istrinya yang sedang haid, ya, karena konteksnya dengan zaud, gitu. Padahal ini tidak cuma berlaku bagi suami istri, ya, tapi orang yang memang di situ punya untuk mahram, ya, punya kemahroman, ya boleh seorang dia makan minum, ya, dengan berdekatan ada di situ, seperti seorang kakak pada seorang adik, kakak laki-laki dengan seorang adik perempuan. Tatkala adik perempuan ini sedang haid misalnya, ini diperbolehkan. Dan kita tahu makan minum itu kan dimaklumi terkadang pada makan itu dengan satu bejana, ya, atau bahasa Jawanya kembulan, gitu, dalam sebuah keluarga. Sehingga di situ, ya, termasuk di dalamnya adalah cara makan yang seperti itu. Di sini beliau menyebutkan wa an Aisyah qalat radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu asrabu wa ana haidun thumma unawiluhu an-nabiyya alaihi salatu wassalam fayad'u fahu ala mawdi'in fiya fayasrabu ata'arraku al-irqa wa ana haidun thumma unawiluhu nabiyya alaihi salatu wassalam fayad'u fahu ala mawdi'in fiya. Kalau ini memang konteksnya suami istri, ya, lebih ke suami istri. Dari Aisyah, ya, radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, aku sedang minum
sementara waktu itu aku haid, kemudian aku berikan minuman itu, yaitu bekas minuman beliau itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka beliau meletakkan minumnya itu di tempat bekas minumanku, artinya di bejana itu yang baru saja diminum ibunda kaum mukminin. Kemudian Nabi minum juga dari situ, fayasrobu, maka beliau pun setelah itu minum. Ya itu bisa dikatakan gelas ya, jadi gelas bekas minumannya itu kan orang minum kan melalui mulutnya. Nah, mulutnya bejana yang sudah kena mulutnya ibunda Aisyah itu, Nabi alaihi salatu wasallam minum dari bejana yang sudah kena gitu loh. Ya. Juga pernah kata beliau ya, kata ibunda Aisyah, ata'arraqu al-irqa, pernah mengambil daging dengan gigi, artinya nyokot daging itu mungkin saking alot atau gimana ya. Beliau ngambil, biasanya kan makan itu pakai tangan kemudian giginya ya, dagingnya besar misalnya. Waktu itu anak haid itu, sedang saya itu haid, kemudian aku berikan kepada Nabi daging tadi yang sisa, baru saja apa istilahnya, bisa sisa dari yang dimakan oleh ibunda kaum mukmin. Maka beliau Nabiullah Muhammad SAW meletakkan mulutnya yang mulia kepada tempat daging yang baru aku ambil dengan gigi tadi. Nah, ini biasanya pembahasannya memang kalau diterangkan secara melebar ya. Ini kan pembahasan sebenarnya kaitannya dengan bolehnya makan minum seorang suami kepada istrinya yang haid, makan minum bersama. Tapi ini ada bab yang kaitannya dengan apa ya, menjaga mahabbah, yang menjaga kuatnya kecintaan suami istri itu ada namanya, kalau dalam bahasa lain itu romantis gitu, menjaga keromantisan atau keharmonisan rumah tangga. Karena keharmonisan rumah tangga, jenis-jenis romantis seperti ini akan mengubarkan cinta yang kadang, mahabbah yang kadang sudah menjadi hal yang kayak apa istilahnya, kayak rutinitas saja. Nah itu perlu kondisi-kondisi seperti itu. Nah ini salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Nabi ya. Nah, atau pula kalau dijelaskan lain ya, seperti Nabi alaihissalam pernah beliau mandi bersama Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, itu semua bentuk-bentuk seperti itu. Maka kebiasaan-kebiasaan suatu kaum yang bisa menjadikan suami istri itu kecintaannya makin lekat ya, hendaklah dibiasakan. Ya. Nah, di tempat kita bagus itu ada misalnya kayak suami pergi dia salaman ya, kadang istrinya cium tangan, kemudian apa istilahnya cipika-cipiki, itu hal yang bagus untuk dibiasakan, karena yang demikian itu akan melekatkan mahabbah ya, akan menguatkan mahabbah. Wallahu ta'ala alam ya. Kemudian yang ke-8 ya, yaitu khidmatul mar'ati al-haidi li zawjiha. Termasuk perkara diperbolehkan adalah seorang istri yang sedang haid melayani suaminya ya. Karena taksilu ya, ka'an taksila, bukan ka'an taksila roksahu wa turajjilahu wa tusarrifuhu ya. Seperti seorang istri bisa mencucikan rambut suaminya, kepala suaminya ya, mencuci. Bisa pula menyisirnya, bisa pula merapikan rambutnya dengan minyak dan yang semisalnya. Fa ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kuntu urajilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Saya biasa menyisirkan ya,
menyisir rambut kepala Rasul alaihi salatu wasallam sementara saya sedang haid. Jadi di sini menunjukkan bahwa kondisi haid itu tidak menjadikan seorang suami menjauh dari istrinya ataupun sebaliknya, tapi masih bisa dilakukan hal-hal yang seperti itu, sebagaimana dicontohkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dari sini menunjukkan ya bahwa riwayat-riwayat ini kan nisbahnya pada riwayat yang datang dari Ibunda Aisyah. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau itu memang di antara istri-istri Nabi punya kedudukan di dalam menyampaikan ilmu. Memang beliau ini termasuk dari seorang yang alimah ya, seorang wanita yang alim. Sedikit dari kalangan wanita itu yang bisa mempunyai kedudukan alim ya, jarang sekali ada ya, karena kita tahu kesibukan seorang wanita itu dimaklumi sangat banyak. Tapi ibunda kaum mukminin itu sampai berada pada deretan para ulama ya, dan beliau dari kalangan wanita, sehingga ilmunya dahulu didatangi, dicari ilmu dari beliau radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ini menunjukkan seorang wanita boleh untuk menyampaikan ilmu, tapi tentunya dari balik hijab ya, dari balik hijab. Seorang laki-laki boleh untuk datang mencari ilmu ya, dengan adab-adab yang benar di balik hijab dan lain sebagainya. Nah, tetapi ingat ya, itu bukan ngajar taklim ya, bukan ngajar taklim yang sifatnya muhadharah, pertemuan besar. Kalau seperti itu tidak ada riwayatnya ya, tidak ada riwayatnya, dan seperti itu lebih nampaknya adalah tidak diperbolehkan, apalagi dengan keadaan kajian yang seperti sekarang ini, di mana wanita kalau ngisi kemudian ya dia berada di depan seperti seorang laki-laki menyampaikan dalam kondisi dia mutabarij ya, dia tabarut, mutabarijah ya. Kemudian isinya juga ngalor ngidul, banyakan bercanda. Kadang seorang wanita yang menyampaikan tidak sedikit yang dia menampakkan suara yang mendayu, sehingga yang menyampaikan, seorang wanita yang menyampaikan, kadang seperti hilang kehormatannya. Itu yang banyak terjadi pada para dai-dai dari kalangan para wanita yang ngajar di majelis-majelis besar. Dan kita kadang juga prihatin ya, itu tidak cuma kajian-kajian yang isi itu wanita, tapi bahkan lelaki pun kadang ada dai yang ngomong karena kajiannya umum supaya lucu, bicara hal-hal yang nggak perlu ya. Bahkan bicara yang cenderung agar supaya lucu itu hal-hal yang sifatnya profat gitu, hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat, hal-hal yang arahnya kepada hal-hal yang rendah ya, bicara tentang hal-hal yang malu untuk seorang membicarakannya itu ya. Walaupun kadang diberikan takwil ya, tapi itu sudah menjadikan orang yang mendengar memahami kepada pemahaman yang lainnya, yang arah pemahaman yang pengertian tidak pas, jorok dan sebagainya, yang kadang kemudian penyampainya mentakwil kemudian menyalahkan pikiran joroknya dari orang yang mendengar itu, padahal memang dia sendiri yang membuat seperti itu. Jadi kajian-kajian yang rendah dipakai di dalamnya itu
hal-hal yang sebenarnya ilmu itu mulia menjadi rendah dengan metode-metode seperti itu. Karena yang diinginkan supaya orang tertawa, seorang senang, tetapi ditempuh jalan-jalan yang tidak selayaknya hal tersebut di dalam beribadah kepada Allah. Menyampaikan ilmu itu kan ibadah kepada Allah. Bagaimana dia kemudian tega melakukan hal-hal yang demikian? Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ke-9, naumul haidi ma'a zawjiha fi lihafin wahidin, yaitu seorang yang haid dia boleh untuk tidur bersama suaminya dengan selimut yang satu. Fa'an Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat baina ana ma'a Nabi alaihi salatu wassalam mutaji'atan fi khamisatin idhitu fa'an salaltu fa'akhadtu thiyaba haidati qala ya anufisti qala anufisti qultu na'am pada ani fataja'tu ma'ahu fil khamilah. Dari Ummu Salamah, beliau berkata, di tengah saya bersama Nabi alaihi salatu wassalam, saya ini berbaring di satu selimut. Tiba-tiba, ya maksudnya berbaring satu selimut dengan Nabi ya. Tiba-tiba aku haid, maka aku pun pergi dengan membawa pakaian yang terkena haidku. Maka Nabi bertanya, anu fisti, ya, apakah engkau kena nifas, maksudnya haid? Maka aku berkata, qultu na'am ya Rasulullah. Ya bukan kolat ya, tapi qultu mau katakan iya. Maka beliau pun tetap memanggilku, kemudian aku tidur bersama beliau di dalam kain yang tebal. Tentunya dimaklumi dengan tidur seperti itu kan mengikatkan kain. Ini babnya sebenarnya kalau boleh melakukan segala sesuatu kecuali nikah ya, kecuali jima ya, berarti tidur boleh gitu. Tidur bersamanya itu boleh. Karena tidur bersama suami itu tidak mesti jima gitu. Tidak mesti jima. Tidak seperti itu. Andai kan kemudian ingin tamatuk bernikmat hebat, itu pun masih diperbolehkan selagi tidak pada farji. Kan demikian. Nah, ini dimaklumi. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala fi syarhi Muslim fihi jawazun naum ma'al haidi wal itijai ma'aha fi lihafin wahidin. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan di dalam hadis itu menunjukkan bolehnya tidur bersama orang haid serta berbaring bersamanya di dalam sebuah selimut, dalam satu selimut, itu boleh. Selesai pembahasan kita dari 9 perkara yang diperbolehkan dalam seorang haid. Sekarang pembahasan selanjutnya ada munifas, pembahasan seputar masalah hukum darah nifas. Kita maklum bahwa pembahasan seputar masalah nifas itu berdampingan dengan pembahasan haid ya, jadi satu, dibarengkan. Hukum-hukum di dalam masalah nifas itu sama gitu. Ada waktunya, kemudian itu menjadikan hadas besar. Perbedaannya hanya satu saja, bahwa nifas itu tidak berlaku padanya untuk menghitung iddah. Karena iddahnya nih orang melahirkan itu hatta yadhana, sampai mereka melahirkan. Nifas tidak ada. Beda kalau haid. Kalau haid itu berlaku untuk penghitungan iddah, yaitu dari penafsiran 3 kali masa kuruk ya.
3 kali quru itu penafsirannya adalah 3 kali, salah satunya adalah 3 kali haid. Walaupun sebagian mengatakan justru baliknya, itu 3 kali suci. Jadi yang dihitung sucinya, sebagian mengatakan menghitung dihitung haidnya. Itu khilaf di kalangan para ulama. Nifas itu huwa damun khariju bisababil wiladah. Jadi nifas dia adalah darah yang keluar karena sebab kelahiran. Makanya darah ini keluar itu menjelang kelahiran, bukan setelah kelahiran, tapi memang menjelang kelahiran. Dikatakan sudah ada bercak, itu sudah dianggap apa? Dianggap nifas. Bercak darah di saat HPL atau menjelang HPL itu terhukumi darah nifas. Ya, terhukumi darah nifas. Dan itu memudahkan gitu loh. Di seorang begitu udah bercak mau lahiran, ada di bidan atau di rumah sakit, itu dia sudah tidak punya tanggung jawab untuk sholat. Kan enggak lazim misalnya, atau susah, menyusahkan kalau misalnya begitu lahir baru ada nifas, berarti sesaat sebelumnya masih sholat, ini kan susah, ini menyusahkan ya. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah di situ tidak demikian ya. Kemudian pembahasan seputar nifas ini ada beberapa pembahasan, ada 3 pembahasan. Yaitu pertama tauqitun nifas, tentang lamanya waktu nifas. Mu'alif kitab ini menjelaskan laisa lil aqali muddatin li nifasi haddun. Tidak ada batasan untuk paling sedikitnya lamanya, saya sedikit atau paling apa? Paling pendeknya dari masa untuk nifas. Apakah sehari, 2 hari, 3 hari, itu tidak ada. Kalau paling banyaknya malah ada, tapi paling sedikitnya tidak ada batasan. Pokoknya asma'al ulama wala anaha mata ra'at tuhra walau qoblal arba'in anaha taktasilu wa tusalli wa ya'tiha zawjuha. Dan para ulama sepakat, itu dinukil oleh At-Tirmidzi di dalam Sunan beliau, Sunan Tirmidzi. Para ulama sepakat bahwa kapan seorang wanita sudah melihat dirinya suci dari darah nifas, walaupun sebelum 40 hari, bahwasanya wajib bagi dia untuk mandi dan sholat, dan boleh bagi suaminya untuk mendatanginya ya, boleh bagi suaminya untuk mendatangi. Dan ada beberapa jenis makanan yang bisa menjadikan darah nifas itu cepat keluar dan cepat habis ya. Itu adalah apa? Buah kurma ya. Kurma itu bagus untuk wanita hamil ya, akan menjadikan nifasnya lebih cepat, juga lebih cepat bersih juga. Kemudian dari pembahasan waktu penentuan waktu nifas ini, itu paling lamanya aksaruhu arba'una yauman, yang paling lama adalah 40 hari. Diterangkan dalam kitab ini, ama aqsamu datin tangtadiruha al-mar'atu idza istamara biha adamu fadaba al-jumhur ila ana aqsamu datin linifasi arba'una yauman summa taktasilu fatusalli wastadalu bihadisi Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat kanat nufasa'u ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqutu ba'da nifasiha arba'ina yauman aw arba'ina lailatan. Adapun paling lamanya waktu yang seorang wanita itu menantinya ya, apabila darah itu tetap keluar terus-menerus darinya, maka jumhur ulama berpandangan bahwa paling lamanya waktu untuk nifas itu 40 hari. Setelah itu dia mandi
dan juga sholat. Ya. Mereka mengambil sisi pendalilan dari hadis Ummu Salamah yang dikeluarkan Abu Daud, Ibnu Majah. Ya. Walaupun hadis ini ada yang mendhaifkannya ya. Hadis ini ada yang mendhaifkannya. Tapi kita balik agak menyimpang sebentar ya. Kalau kita mempelajari fikih itu hampir susah untuk lepas dari pembahasan menggunakan hadis yang dhaif gitu. Ya. Karena hadis ini kan memang diperselisihkan antara dhaif dan hasannya gitu. Sebagian ulama menghasan dan sebagian mendhaifkan. Ya. Makanya tidak cuma dari ulama dulu seperti itu. Ulama dulu jelas kayak Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, itu juga dalam fikih beliau. Kan sunan itu dibabkan menurut fikihnya. Ibnu Majah itu ya tidak kosong dari hadis dhaif. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, hadis yang di situ beliau mengumpulkan 99 hadis ya. Itu kalau tidak salah hadis yang ke-56 nggak salah. Itu hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Hadis tentang masalah hudud ya, idra'ul hudud anil muslimina mastata'tum. Ya. Fa in kana lahu makhrajun fa khalu sabilahu. Ya. Fa inal imam an yukhti'a fil akhfi khairun bi an yukhtiha fil uqubati. Itu hadisnya dhaif oleh para ulama. Tapi maknanya itu sahih gitu. Maknanya adalah makna yang sahih, sehingga dipakai oleh para ulama ya. Nah, para ulama-ulama ahli fikih itu manakala melihat ada ahli hadis itu menggunakan satu hadis untuk memahami, mengambil sisi pemahaman fikih itu kadang di situ ada catatan oleh para ulama. Seperti Syekh Utsaimin pada membahas Syarah Bulughul Maram ya, buat Fathul Jalali wal Ikram ya, beliau tatkala menyebutkan tapi hadis ini pembahasan fikihnya bukan dari ahli fikih, bukan dari fuqaha, tapi dari ahli hadis. Nah, padahal kalau dari ahli fikih kan memang cara berhujahnya itu kan pakai Al-Quran, Sunnah, kemudian ijma dan qiyas yang sahih. Kan seperti itu cara berhujahnya. Artinya sumber hukumnya, sumber sisi di dalam mengambil pendalilan demikian. Nah, makanya pembahasan hadis-hadis seperti itu ya hendaknya seorang dia memahami dengan benar. Ya. Contoh yang lain misalnya di dalam kitab tauhid itu kan diawali, atau kitab tidak cuma kitab tauhid ya. Kitab-kitab para ulama kan banyak diawali Bismillahirrahmanirrahim. Itu di hampir setiap pembahasan mesti ada pembahasan hadis kulu amrin dzibalin la yubta'u bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa apa. Itu hampir di dalam sarohnya mesti ada pembahasan itu. Itu hadis sebagian lama mandang Hasan li ghairi. Tapi yang benar itu hadis dhaif itu. Tapi masalahnya hadis ini tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an misalnya innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala alayya wa'tuni muslimin. Itu kan tidak bertentangan, karena waktu Nabi Sulaiman kirim surat kepada Ratu Saba itu disebutkan dalam awal itu ya,
ini ulqiya ilayya kitabun karim, itu disampaikan kepadaku, itu dilemparkan kepadaku surat yang mulia. Di dalamnya itu diterangkan innahu min Sulaimana, dari Sulaiman surat itu. Innahu bismillahirrahmanirrahim, sungguhnya di dalamnya itu awalnya dibaca disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Isinya apa? Allah ta'lu alayya, janganlah kalian itu menyombongkan diri kepadaku, waktuni muslimin, datanglah kalian kepadaku dalam keadaan berserah diri. Itu kan ayat yang ada dalam surat An-Naml. Berarti kan ada nas kaitannya baca diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, menulis diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, itu ada dalil dari Al-Quran. Juga Nabi dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, itu pada waktu ngirim surat Hiraqal itu terusnya bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin, ya, min Muhammadin, ya, abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusan Allah, ya. Kemudian ila Hiraqal, ya, adimi Rum, kepada Hiraqal, pembesar dari Rum. Itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, artinya kalau seorang dia melihat seperti itu, walaupun ini hadisnya adalah dipakai kulu amir ini bari layu ta'u bismillahirrahmanirrahim, walaupun dhaif, tapi ini tidak bertentangan dengan hadis, dengan nas-nas yang sahih gitu. Tapi memang cara berujar seperti ini harus dilihat gitu. Seorang tidak sembarangan, ada kaidah-kaidahnya. Secara asal hadis dhaif itu kan tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi. Artinya pada soal seorang menyampaikan seperti itu dengan keyakinan itu bukan dari sabda Nabi, tapi pemahamannya benar, apakah kita tolak? Kan enggak. Oh, pemahamannya benar. Karena pemahaman yang benar itu termasuk dari cakupan makna qala Allah wa qala Rasul, termasuk dalam cakupan apa yang difirmankan Allah dan yang disabdakan Nabi, ya. Nabi alaihi salatu wassalam itu alim apa yang dikatakan dan alim apa yang menjadi konsekuensi perkataannya. Artinya sabda Nabi yang seperti ini, konsekuensinya seperti ini pun dalam cakupan ilmu Nabi gitu. Makanya kalau sudah seperti itu, ya Allahu a'lam, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Hadis ini dengan hadis Ummu Salamah ini, karena tinufasa, para wanita keberadaannya di masa Rasul alaihi salatu wasallam, mereka ini duduk, ya, setelah nifasnya, jadi duduk, nggak sholat dan nggak puasa, ya, setelah sholatnya itu selama 40 hari atau 40 malam. Selesai pembahasan yang pertama, yaitu tentang tauqitun nifas, ya, lamanya waktu nifas. Yang kedua adalah ajma'al ulama ala ana nifasa kal haid fi jami'i ma yahilu wa yahrumu wa yukrahu wa yundab, wa yundab itu. Sepakat para ulama bahwa nifas itu hukumnya seperti haid pada keseluruhan apa yang halal dan apa yang haram diharamkan, dan apa yang dimakruhkan dan apa dimustahabkan itu sama. Jadi apa yang diharamkan untuk orang haid itu juga berlaku untuk orang nifas. Apa yang dihalalkan untuk orang haid berlaku untuk orang nifas pula. Seperti itu. Apa yang dimakruhkan, apa yang dimustahabkan atau disunatkan itu pada orang haid sama dengan apa yang pada orang nifas. Kemudian yang ketiga, yakhtalifu nifasu alal haid anil haid bi anal iddata la tahsulu bihi li anal iddata taqtadi bi wad'il hamli qabla. Perbedaan nifas dibandingkan haid
itu pada perkara bahwa iddah, ya iddah kalau seorang dia misalnya cerai dan semisalnya itu tidaklah berlaku nifas itu iddah itu tidak berlaku karena nifas, karena iddah itu berkonsekuensi pada pada orang yang hamil itu tangkoti itu terberlakukan itu dengan lahirnya dari kehamilan yang sebelumnya. Ya, artinya kan pada waktu nifas, ingat nifas sebelum kelahiran, kan ada, misalnya beberapa jam sebelum lahir itu kan ada nifas, ya. Ini masih dalam masa iddah karena belum lahir, tapi begitu lahir maka iddahnya selesai walaupun keluar darah yang banyak, dan setelahnya kemudian menahan diri beberapa hari atau mungkin sampai maksimumnya ya, yaitu 40 hari, sehingga cukup jelas itu. Ini pembahasan di sore ini ya, karena kalau kita lanjutkan bahasan tamasa istihadah nanti malah jadi nggak menjadi satu paket pembahasannya, sehingga untuk pembahasan kita di sore ini kita cukupkan sampai di sini. Sebenarnya saya pengen membahas istihadah, tapi kayaknya nggak selesai nanti. Saya hanya baru pembukaan dan selesai. Mending kita bahas istihadah ini dengan keadaannya itu pada pertemuan yang akan datang, sehingga menjadi terang. Ya, kita sudah menginjak pada bagian akhir ya, yaitu kitab Thaharah tadi. Besok kan kita menginjak tentang sholat ya, kitab sholat. Setelah itu baru kemudian kitab sholat. Ya, ini saja yang bisa disampaikan. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada pembawa acara. Oh ya, sebentar saya lihat. Oh, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, ketika anggota wudhu serang terkena tipek, kemudian ia lupa menghilangkannya saat dia akan sholat dan ingat setelah selesai sholat, bagaimana hukumnya? Dan apa yang harus ia lakukan? Ya. Kalau setelah sholat, ya, setelah sholat ada sesuatu yang seperti itu, ya, di atas ketidaktahuannya seperti itu, ya sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Tapi kalau dia tahu di tengah sholat, wajib membatalkan. Ya, atau sebelum selesai sholat dia wajib untuk membatalkan. Tapi kalau setelah selesai sholat itu ma'fu, dimaafkan, karena itu di luar pengetahuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam tatkala sandalnya terkena najis, ya, ya, kemudian beliau melepaskannya di tengah sholat.
memang sisi ini sedikit berbeda ya. Ya, sisi ini sedikit berbeda. Tapi sebenarnya kalau dilihat itu sama-sama syarat ya. Syarat sahnya sholat ya, berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Dimana syarat sahnya sholat kan suci tempatnya, suci orang yang sholat, suci tempatnya itu kan suci pakaiannya gitu. Ya. Tidak ada najis pada pakaiannya, tidak ada najis pada tempatnya. Nah, ya. Dia tidak tahu. Ya. Demikian pula wudhu, hal yang berkaitan dengan wudhu. Hal yang berkaitan dengan wudhu. Ya. Ya. Dimana ini kan kalau kena tipek, tipek itu apakah kemudian satu titik atau kemudian seukuran misalnya kayak satu kelereng gitu ya, agak besar. Kalau hanya kecil sekali itu dimaafkan kan, kalau titiknya. Tapi kalau titiknya lebar, seukuran kayak koin ya, koin, nah itu nggak sah wudhunya kan, nah, nggak sah wudhunya. Dan di situ memungkinkan untuk dihilangkan itu. Beda kalau nggak memungkinkan dihilangkan seperti perban gitu kan. Ya. Tapi Allah Ta'ala di ranah ini memang ada sedikit, kalau dikatakan dikiaskan sama dengan najis secara total ya, dikiaskan di situ ada ranah perbedaannya, memang ada ya, ya, ranah perbedaannya. Kalau kemudian seorang karena melihat bahwa pengkiasan tersebut ada perbedaan, kemudian dia berhati-hati dengan mengulanginya, maka ijtihad yang seperti itu ya, itu diterima, itu bisa diterima ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi wallahu ta'ala ya, itu sisi kehati-hatian ya, sisi kehati-hatian. Tapi secara asal wallahu ta'ala itu tidak mengapa kalau dia sudah selesai sholat tidak mengulanginya. Kemudian yang kedua, apabila kulit terkena tipek lalu ketika hendak melakukan sholat lupa untuk menghilangkannya, dia ingat setelah selesai sholat, namun ketika ia cek lagi bekas tipeknya tadi sudah tidak ada. Keadaan seperti ini bagaimana? Maksudnya gimana ini? Apabila kulit terkena tipek lalu ketika hendak sholat, otomatis kalau tahu ketika hendak sholat dia udah tahu kena tipek kan, dilihat tipeknya itu seukuran berapa. Kalau cuma ukuran satu titik itu tidak membatalkan ya, tidak menolak batalnya wudhu karena yasir gitu. Tapi kalau sampai besar, menggaris itu dan sebagainya, nah itu termasuk menutupi ya. Dan tipek sendiri kan, tipek itu apakah tipek yang sifatnya tebal atau sifatnya tipis. Kadang ada tipek yang tebal, ada yang tipis. Kalau yang tipis ya tidak ada masalah, air masih sampai kepada kulit gitu. Tapi kalau kemudian tidak menyampaikan dan itu seukuran yang dimaklumi gitu, bahwa itu ada anggota tubuh yang tidak dicuci, bukan kecilnya, bukan sedikitnya, tapi mau nampak itu, nah itu tidak sah wudhunya. Artinya sholatnya tidak boleh. Artinya dia sudah tahu sejak sebelum sholat seperti ini tidak berlaku kemaafan. Dia wajib mengulangi wudhunya dan mengulangi sholatnya. Untuk yang kedua. Kemudian di sini ada pembahasan terkait memegang mushaf pekan lalu, apakah jadi wanita tetap melazimkan tilawah Al-Quran di saat haid, misal melihat aplikasi di HP, bahwa aplikasi di HP itu dia bukan mushaf ya. Ya ingat, HP itu bukan mushaf. Ya. Tapi pada saat kemudian HP itu ada tulisan Al-Quran kan ini menjadi masalah lain. Maka seorang adalah dia menjaga adab dalam hal tersebut, walaupun secara asal HP itu bukan mushaf. Ya. Tentang masalah melazimkan ya, haid tadi, kalau menurut pendapat mu'allaf kan boleh. Ingat ada pembahasan seputar masalah membaca Al-Quran dengan memegang mushaf ya.
itu pembahasan yang berbeda gitu. Ya. Yang sangat ditekankan pelarangannya itu adalah pada saat memegangnya. Adapun membacanya, ini kalau dia niatkan membacanya adalah untuk selain daripada membaca Al-Quran seperti untuk zikir, ya, maka tidak ada masalah membaca Al-Quran dengan maksud itu, tidak ada masalah. Bahkan para a'imah itu kadang di bulan Ramadan bisa sebulan itu mengkhatamkan Al-Quran 60 kali. Padahal itu kan tidak mungkin dengan bacaan yang kadang yang sehari itu bisa 2 kali 30 juz, ada yang 2 hari sekali, kan itu tidak mungkin. Tapi dijelaskan oleh para ulama hal yang demikian itu terjadinya pada saat ulama terus atau orang-orang soleh di masa dulu itu bukan babnya baca Al-Quran gitu, tapi untuk membaca, untuk berzikir, untuk murojaah dari hafalannya. Sehingga pada saat membaca seperti itu dengan niat zikir, dengan niat untuk menjaga hafalannya, bukan baca Al-Quran, ya ingat ya, itu kadang hak hurufnya itu tidak seperti pada waktu qiraatul Quran. Orang buantar itu babnya bukan bab qiraatul Quran, tapi babnya zikir. Dan zikir itu kan tidak pakai tajwid. Dia hukumnya tidak pakai tajwid. Kalau seorang yang baca Al-Quran dengan niat itu tidak ada masalah. Ya. Walaupun ada sebagian ulama kalau seorang dia sedang haid ataupun junub itu, ada yang mengatakan boleh tapi sedikit. Secara mutlak itu tanpa batasan, seperti penulis kitab ini kan dia membolehkan orang haid untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi silahkan baca Al-Quran tapi dengan niat untuk berzikir. Demikian itu membaca atau memperbanyak zikir. Atau bagi orang yang dia penghafal Al-Quran, dia ada hajat untuk menjaga hafalannya, ya, dan diniatkan untuk sebenarnya dengan dia daruroh, keadaan daruroh untuk menjaga hafalannya sudah cukup. Walaupun dia membaca Al-Quran pun boleh karena ada hajat, ya. Tapi kalau kemudian dia gabungkan niatnya adalah berzikir, itu lebih selamat. Wallahu ta'ala. Kemudian bagaimana jika wanita usia sekolah atau yang ada ikut program Al-Quran tiap pekan dan ada waktu-waktu yang bersih melewati masa haid? Ya baca aja sebagaimana penjelasan di yang pertama, ya. Yang pertama dia baca aja. Nah ini termasuk hajat. Kalau belajar itu termasuk hajat yang diperbolehkan. Makanya penghafal Al-Quran itu walaupun sedang haid diperbolehkan untuk baca Al-Quran, ya, diperbolehkan untuk baca Al-Quran. Itu menurut pendapat yang kuat, ya. Tidak apa-apa dia menghafal, ya. Andaikan kemudian dia membaca Al-Quran itu dengan tajwid yang benar, dengan niatkan baca Al-Quran pun diperbolehkan. Tapi kalau misalnya dia menginginkan dengannya zikir, itu lebih selamat itu. Nah, selamat dari keraguan, keguncangan dalam hati dan yang semisalnya. Allahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa disampaikan. Sudah tidak ada pertanyaan.